Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Hijau Tani. Ya, pagi ini kita akan melihat beberapa perkembangan tanaman melon. Ya, pagi ini ya kita baru bangun ini. Jadi masih ini. Jadi pagi ini kita lihat di belakang kita ini ada tanaman melon yang kita tanam dengan sistem hidroponik. Sistemnya Dutch bucket. Akan kita lihat perkembangannya itu bagaimana untuk selanjutnya. Terus di beberapa tanaman melon kita yang belakang ini pasti dalam budidaya itu ada masalah. Salah satu yang paling kelihatan adalah masalah hama dan penyakit. Oke, kita langsung simak aja untuk beberapa permasalahan tersebut. Tanaman melon di depan kita ini adalah tanaman melon yang kita tanam sekitar usia 40 ya, 40 hari. Jadi kalau teman-teman mau lihat di depan kita ini adalah tanaman melon yang tingginya sudah cukup tinggi ya. Kita agak jauh dulu biar kelihatan. Nah, itu. Jadi ini paling tinggi yang ini ya. Kemudian ini kecil. Ada dua jenis. Ini tanaman ini yang ini ya, sama yang itu satu jenis. Kemudian kalau dilihat dari tingginya sih hampir sama ya. Nah, ini beberapa tanaman yang tumbuhnya agak kerdil. Nah, ini yang kita permasalahkan. Jadi tumbuhnya tanaman ini kalau dari kecil daunnya adalah keriting ya, keriting seperti ini, keriting ya. Ini disebabkan oleh berapa penyakit. Dari kecil sudah kelihatan keriting sebenarnya. Terus baru kita lakukan penelitian lebih lanjut, ternyata terkait penyakit. Kalau saya kira dulu itu adalah karena emang jenisnya, jadi awal tumbuh keriting, ternyata tidak ya. Penyakit yang kita jatuhkannya adalah penyakit Gemini virus ya. Kita kemarin sempat memotong di bagian sini, ternyata bukan karena batangnya yang istilahnya malfungsi ya, tapi karena memang dari seluruh tunasnya itu kering, cabang pun kering ya, cabang dari pertumbuhan kering. Ini juga belum, nah ini juga kering ya, tuh batangnya sampai kering, bisa teman-teman lihat batangnya sampai mengering ya. Yang sebelah sana yang warnanya kuning itu juga mengering. Ini adalah disebabkan oleh Gemini virus ya. Lama-lama tanaman kering, kalau kita biarkan tanamannya akan mati. Kemudian apabila sudah berbuah, dia akan buahnya kecil ataupun pecah nantinya gitu loh. Nah, ini sebenarnya apa ya, cepat sempat kena ya, keriting-keriting gini, tapi tidak separah yang ini. Kalaupun nanti ini berhasil berbuah, pasti buahnya akan kecil dan pecah ya. Kita berharap nanti bisa sembuh ya. Kita akan berikan pencegahan sebenarnya untuk yang faktor seperti ini. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan kita yang tidak cocok dengan tanaman melon. Jadi faktor dari virus ini sendiri adalah hama kutu kebul ya. Kutu kebul itu warnanya putih itu mas. Jadi yang menyerang tanaman mangga ada kan banyak warna-warna putih itu. Kemudian tanaman singkong ataupun pepaya. Nah, di sekitar kita ini ada taman mangga satu. Nah, ini mangga. Kita pernah nanam melon di belakang rumah, hasilnya itu lebih baik untuk hama penyakit sedikit. Nah, sekarang kita pindah ke depan, ini kena semacam virus Gemini. Kemudian di luar rumah itu juga ada tanaman singkong. Nah, itu yang kecil-kecil, mana ya, kecil-kecil itu ya, yang di bawah itu. Oke, yang di bawah hijau-hijau kecil itu adalah tanaman singkong yang baru ditanam. Tapi kalau untuk umur segitu masih belum mempengaruhi untuk hama kutu kebul. Jadi tanaman singkong, pepaya maupun mangga itu adalah tanaman yang dijadikan rumah oleh hama kutu kebul. Sebenarnya kutu kebul ini tidak menyerang, tapi dia membawa virus itu ke tanaman melon. Nah, itu salah satu faktor. Yang kedua adalah varietas yang kita pakai itu tidak tahan oleh virus Gemini
sehingga mengakibatkan mudahnya terserang virus. Nah, apabila ini dijadikan satu, pasti kemungkinan nanti akan menular, apalagi ini kan satu air, jadi satu sistem pengairan itu jadi satu, nanti akan mengakibatkan satu sama lain akan berpotensi terserang. Kemudian jangan menanam melon di bekas tanaman cabai, ya cabai atau bawang ya. Jadi kita tidak menyarankan teman-teman menanam di bekas tanaman cabai, apalagi cabai itu udah terkena virus, karena cabai itu virusnya rentan ya, jadi mudah terserang virus. Nah, samping kita ini adalah tanaman cabai. Nah, kita harap tanaman cabai ini bisa tahan oleh virus Gemini. Nah, oke, ini cabai rawit hijau, jadi cabai kecil yang pedes itu mas. Kemudian yang melon yang lain masih belum ada gejala sampai klorosis ujung tunasnya, tapi sudah ada tanda-tanda daunnya keriting ya. Jadi kita bismillah aja ya. Ini udah keluar bunga, ini juga udah ada bunganya. Yang sebelah sana itu juga warna kuning. Nah, kita khawatir juga nih sebenarnya. Oke lah teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja ya yang dapat kita sampaikan. Jadi untuk pencegahan dari kutu kebo sendiri, nanti kita semprot dengan insektisida Abamaktin ya. Kalau vektornya bisa kita tanggulangi, tapi kalau untuk virusnya itu emang gak usah kalau memang sudah terkena di tanaman melon. Jadi apapun yang sudah kita lakuin, coba nanti kita pencegahan. Jadi jangan tanam dekat pohon mangga, pepaya maupun singkong. Kemudian kutu kebo itu harus kita semprot sejak awal oleh itu Abamaktin ya, insektisida berbahan Abamaktin. Bisa teman-teman cari nanti di internet produknya seperti apa, nanti bahan aktifnya adalah Abamaktin. Oke, itu aja yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.